Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan kita pelajari dengan judul reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, materi pertama ini saya sampaikan sebagian besar saja karena kemarin kami tim pengajar kimia farmasi ya, saya dengan Bu Rahayu sudah diskusi bahwa materi reaksi redoks dan elektrokimia tidak disampaikan secara mendalam karena memang reaksi redoks dan elektrokimia ini untuk pembelajarannya memang sangat membutuhkan tatap muka ya. Jadi di sini hanya disampaikan sebagian secara luas saja. Yang penting kalian sudah tahu itu poinnya. Ya, oke lanjut. Nah, apa yang dipelajari? Yang pertama adalah redoks itu sendiri, reaksi redoks. Kemudian bilangan oksidasi, nanti pengertiannya saja. Elektrokimia dan korosi. Ya. Oke, nah yang pertama, kita ingat terlebih dahulu ketika kalian sudah kelas 10 ya dan kelas 11 kalian sudah mengenal atom. Nah, atom itu terdiri dari bentar saya ini ballpoint terlebih dahulu. Nah, atom itu terdiri dari inti atom ya, kita ingat terlebih dahulu inti atom. Nah, ini di tengah-tengah begini. Kemudian di dalam inti atom di sini ada yang namanya proton, betul ya? Proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral ya. Jadi di dalam inti itu ada proton dan neutron. Kemudian di sini ada kulit. Nah, seperti ini. Kalian anggap saja ini kulitnya bulat gitu ya, bulat sempurna lah. Ini pokoknya bulat-bulat begini. Di kulit di sini terdapat yang namanya elektron. Nah, ada elektron ini saya gambarkan negatif, 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 negatif begini ya. Nah, di dalam kulit ini terdapat yang namanya elektron. Jadi elektron di sini adalah partikel atom yang bermuatan negatif. Nah, atau biasa disimbolkan seperti ini ya, elektron emin. Nah, ini. Oke, karena sudah ingat tentang elektron, kita lanjut ke yang pertama, yang A dulu, redoks. Nah, ini ada sebuah gambar. Ini buah apel, betul. Nah, apel kalau dia sudah dipotong, awalnya kan buah dalamnya itu warnanya putih. Lalu ketika sudah didiamkan beberapa saat, di sini warnanya jadi lebih coklat. Lama-kelamaan dia akan busuk. Nah, warnanya akan seperti ini. Nah, di sini buah apel itu mengalami proses yang namanya teroksidasi. Ya. Sehingga apel yang buahnya lama-kelamaan berwarna menjadi coklat jika sudah dipotong, itu adalah salah satu contoh proses redoks atau reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini sendiri itu dibagi menjadi dua ya, ini red dan ox. Red itu apa? Red itu reduksi dan ox itu oksidasi. Jadi redoks itu gabungan antara reduksi dan oksidasi. Kita lihat di sini. Nah, redoks itu gabungan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi itu apa? Oksidasi itu apa? Nah, berhubungan dengan elektron tadi. Oksidasi itu yang melepaskan elektron. Jadi atom yang melepaskan elektron. Berarti tadi apelnya dia melepaskan elektron ke udara. Reduksi apa? Kebalikannya. Dia yang menerima elektron. Oke, ini ya. Muncul ini nanti di post-text. Lanjut ke
Nah, ini contohnya. Oksidasi, apa tadi oksidasi? Melepas. Nah, berarti elektronnya di sebelah sini. Di sebelah kanan tanda panah. Kalau reduksi, karena kan menerima tuh ketambahan, berarti di sebelah kanan tanda panah. Ini tambah ini, jadinya ini. Berarti kan dia ketambahan elektron. Next. Paham ya? Nah, sebenarnya pengertian reduksi dan oksidasi itu tidak hanya terbatas pada melepas elektron dan menangkap elektron saja. Tapi juga oksidasi itu spesies yang menangkap oksigen. Jadi tadi apel buahnya itu karena dia bereaksi dengan oksigen, dia teroksidasi. Lalu reduksi, kebalikannya, melepas oksigen. Kemudian ada spesies dengan bilangan oksidasi yang naik atau biloxnya naik. Apa itu bilox? Kita bahas setelah ini. Kalau yang naik itu oksidasi, yang turun itu reduksi. Jadi pengertiannya ada 3. Pengertiannya ada 3. Oh, kalian cukup tahu saja, tidak terlalu mendalam. Next kita lihat bilangan oksidasi. Pengertiannya muatan ya. Di sini muatan, yang namanya muatan bisa positif, bisa negatif. Muatan suatu atom dalam suatu senyawa yang didasarkan pada perbedaan keelektronegatifan. Itu bilangan oksidasi. Sebenarnya ada aturannya, karena saya dan Bu Rahayu sepakat untuk aturan penentuan bilangan oksidasi tidak kita sampaikan karena ini membutuhkan tatap muka ya menurut kami. Jadi ini tidak usah saja kebijakan dari kami. Kalau kalian mau mencari aturan penentuan bilangan oksidasi itu sudah ada di buku, sudah ada di buku kimia farmasi yang volume 1 untuk kelas 12 ya, kalian ada di situ. Tapi kita tidak bahas secara mendalam. Next, biar tidak terlalu lama. Kemudian elektrokimia. Kalian cukup tahu, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan listrik. Ada 2, yaitu sel volta dari kimia ke listrik, ya, mengubah energi kimia ke listrik. Kalau yang kedua itu elektrolisis, dari energi listrik ke energi kimia. Oke ya, simpulannya sel volta kimia ke listrik, sel elektrolisis listrik ke kimia. Oke. Next. Nah, ini korosi. Nah, ini korosi itu juga merupakan salah satu contoh dari proses redoks atau reaksi redoks ya. Korosi dalam kehidupan sehari-hari itu dikenal sebagai berkarat. Kalian sudah tahu ya, misalnya pagar rumah kalian tuh berkarat. Kemudian apa lagi? Peralatan di dapur berkarat. Nah, penyebabnya apa sih? Udara yang pertama, karena terpapar udara. Kemudian air, misalnya air hujan. Lalu larutan asam. Ini sangat cepat sekali kalau terpapar larutan asam itu akan cepat sekali berkarat ya besinya. Next, nah ini yang bisa kalian terapkan. Jadi kalian belajar ini tidak hanya belajar saja, tapi diterapkan. Pertama, contoh, cara mencegah korosi adalah pengecatan. Nah, di rumah kalian yang punya pagar itu pasti dicat kalau tidak ingin cepat terkorosi, ya kan? Nah, ini harus diterapkan juga nanti ketika kalian punya rumah gitu ya, atau rumah kalian misalkan ada yang belum dicat, silahkan boleh dicat, lalu bisa dilumuri dengan oli, bisa juga dibalut dengan plastik. Nah, lalu bisa dilapisi dengan seng ya, jadi besinya itu luarnya dilapisi dengan seng begitu, atau disebut dengan galvanisasi. Itu saja, silakan jika ada yang ingin bertanya boleh WA, kita boleh diskusi juga di grup ya, silakan. Jadi simpulannya di sini hanya kalian perkenalan saja terlebih dahulu untuk materi redoks dan elektrokimia begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.